si Duryudana menantang si Yudhistira karena dia telah habis harta bendanya, emas-emasan dan uang-uangnya sudah habis. Dia akhirnya si Duryudana menantang si Yudhistira untuk mempertaruhkan negaranya, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin Mas Gurit pernah bercerita tentang pernikahan para Pandawa, lalu untuk kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang apa Mas yang masih terkait dengan para Pandawa itu? Ya Mas Bayu, karena kemarin kita telah membahas banyak sekali dari pernikahan para Pandawa, bahkan melebar dari sisi banyak lagi menyebut tokoh-tokoh, ada Setyaki, Sombo, dan bahkan sampai anak-anaknya para Pandawa telah kita bahas. Nah, untuk kali ini kita kembali ke pokok cerita, jadi kembali ke alur cerita Mahabharata Mas Bayu, yaitu para Pandawa, perjalanan para Pandawa dengan para Kurawa pada saat itu Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita telah membahas, pada saat kemarin saya telah menjelaskan tentang lakon sesaji Rajasaya, dan para Pandawa telah memiliki sebuah negara, pada saat itu negara Amarta. Nah, ada lakon lagi Mas Bayu. Nah, di situ setelah beberapa lama ada lakon Pandhawa Dadu Mas Bayu. Pandhawa Dadu ya? Pandhawa Dadu. Nah, Pandhawa Dadu tersebut juga banyak versi, baik di cerita India maupun cerita pedalangan Jawa. Namun kita bahas dari salah satu sanggit saja Mas Bayu yang ada. Nah, cerita Pandhawa Dadu, sepengetahuan saya cerita tersebut dimulai ketika para Pandawa telah berhasil membangun negara Amarta, yang kemarin saya ceritakan, negara sangat besar sekali, negara yang sangat juga megah yang mewah juga. Di situ diceritakan negara Amarta tersebut bisa menyaingi negara Astina seperti itu Mas Bayu. Jadi negara Amarta yang baru saja didirikan itu bisa menyaingi negara Astina. Nah, benar sekali. Nah, pada saat itu pun Duryudana bercerita kepada Sangkuni bahwasanya dia itu tidak mau kalah wibowo dengan para Pandawa di situ yang telah memiliki negara Amarta itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ si Duryudana pun diceritakan dia juga takut jika negara Astina pada saat itu kalah wibowo atau kalah kewibawaan dengan negara Amarta pada saat itu Mas Bayu. Lalu apa yang dilakukan oleh Sangkuni Mas? Nah, di situ Sangkuni pun juga menjanjikan akhirnya kepada Duryudana, menenangkan hati Duryudana yang panas itu tadi karena Pandawa berhasil membangun negara Amarta itu tadi. Di situ Sangkuni menjanjikan kepada Duryudana bahwasanya negara Amarta juga akan bisa menjadi milik si Duryudana seperti itu Mas Bayu. Nah, karena di situ si Sangkuni itu tadi memiliki cara atau taktik untuk memenuhi janji-janjinya tersebut kepada Duryudana itu tadi Mas Bayu. Jadi si Sangkuni itu menjanjikan kepada Duryudana begitu ya Mas? Iya, benar sekali Mas Bayu. Terus bagaimana cara Sangkuni untuk
menepati janjinya itu, Mas? Nah, di situ Sengkuni mengatakan kepada Duryudana agar nanti para Pandawa itu tadi dijebak, Mas Bayu, dijebak di negara Astina. Nah, Sengkuni pada saat itu mengetahui bahwasanya ada salah satu kegemaran atau hobi dari para raja-raja pada umumnya pada saat itu, yaitu suka bermain kesukaan dadu atau bermain dadu di situ, Mas Bayu. Nah, maka dari itu nanti para Pandawa diundang ke negara Astina untuk diajak bermain dadu tersebut, Mas Bayu. Nah, nantinya Sengkuni pada saat itu akan menggunakan akal liciknya. Jadi dia akan menggunakan akal liciknya untuk menjebak para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Jadi gitu ya, Mas ya. Benar sekali, Mas Bayu. Si Sengkuni itu menggunakan cara liciknya untuk menjebak para Pandawa di situ, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya singkat cerita selang beberapa waktu setelah penobatan Yudhistira menjadi raja di negara Amarta. Nah, si Duryudana pada saat itu mengutus anak buahnya, salah satu anak buahnya untuk datang ke negara Amarta pada saat itu, membawa sepucuk surat undangan ditujukan kepada para Pandawa atau raja negara Amarta pada saat itu, Mas Bayu. Nah, undangan tersebut berisi tentang undangan pesta raja. Namun di situ nantinya Sengkuni akan mengajak si Yudhistira untuk bermain dadu di situ, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di negara Amarta pada saat itu Yudhistira dia dihadap oleh para Pandawa pada saat itu dan juga Drupadi menerima kedatangan tamu utusannya si Duryudana itu tadi memberikan surat undangan tersebut, Mas Bayu. Nah, ketika dibaca di situ mengungkapkan bahwasanya Duryudana itu tadi mengundang atau mengajak para Pandawa untuk datang ke negara Astina mengadakan pesta raja di situ, Mas Bayu. Nah, terus apakah si Yudhistira akan datang, Mas, ke acara tersebut? Nah, di situ diceritakan Drupadi pada saat itu memiliki firasat yang tidak enak kepada para Kurawa pada saat itu. Namun di situ Drupadi belum berani mengungkapkan kepada si para Pandawa, umumnya kepada si Yudhistira pada saat itu. Nah, di situ pun si Yudhistira bahkan juga mengajak si Drupadi dan juga para Pandawa untuk datang ke negara Astina pada saat itu, menghadiri undangannya si Duryudana pada saat itu, Mas Bayu, karena diceritakan kan si Yudhistira atau Puntadewa itu tadi menganggap bahwasanya Kurawa itu tadi adalah kakaknya, maka dia tidak mempunyai pikiran atau firasat jelek kepada si para Kurawa, umumnya kepada si Duryudana itu tadi, Mas Bayu. Nah, karena para Pandawa Bima, Arjuna, Nakula, Sahdewa bahkan Drupadi itu tidak berani menolak permintaannya si kakaknya si Yudhistira itu tadi, karena pekewuh kepada si Duryudana, maka dia pun juga mengikuti permintaan kakak Yudhistira datang ke negara Astina pada saat itu, Mas Bayu. Nah, jadi mereka datang pada saat itu. Nah, singkat cerita para Pandawa itu tadi telah sampai di negara Astina, Mas Bayu. Nah, Duryudana dan para Kurawa di situ berpura-pura senang, dia berpura-pura bahagia bahwasanya Pandawa telah kembali ke negara Astina itu tadi, dan di situ mengindahkan undangannya si Duryudana itu tadi untuk mengadakan pesta raja itu tadi, Mas Bayu. Nah, di sini para Kurawa itu tadi telah mempersiapkan jebakan untuk para Pandawa. Namun di situ para Pandawa belum paham, belum mengerti di situ. Nah, singkat cerita Duryudana pada saat itu lalu mengajak para Pandawa setelah datang itu tadi, mengajak makan-makan di situ, makan makanan yang enak-enak sekali, makanan besar, dan juga di situ diberi minuman-minuman yang memabukkan juga di situ. Dan di situ juga para Pandawa menikmati hiburan-hiburan yang telah disediakan oleh si Duryudana itu tadi, Mas Bayu, istilahnya untuk membuat si para Pandawa tidak memiliki firasat yang jelek kepada si Duryudana itu tadi atau Kurawa pada umumnya. Jadi para Pandawa saat itu menikmati pesta itu ya? Nah, menikmati, belum ada firasat jelek pada saat itu, Mas Bayu. Nah, di saat para Pandawa lain di situ ada si Bima, Arjuna, Nakula, Sahdewa sedang menikmati jamuan tersebut. Nah, si Duryudana menggunakan kesempatan tersebut untuk mendekati Raja Amarta yaitu Yudhistira itu tadi untuk mengajaknya bermain dadu di situ, Mas Bayu. Jadi Duryudana mengajak si Yudhistira bermain dadu. Nah, benar sekali, Mas Bayu. Lalu apakah Yudhistira mau, Mas, itu?
Oh ya, pada saat itu dan ternyata si Yudhistira itu tadi mengiyakan permintaan kakaknya itu tadi si Duryudana itu tadi. Nah, namun di situ dia juga mengajak para Pandawa dan Kurawa itu tadi untuk berkumpul bersama-sama mengadakan permainan dadu itu tadi, Mas Bayu. Jadi si Yudhistira pun meminta izin kepada para Pandawa lain untuk bermain dadu itu tadi. Nah, di situ karena perasaan seorang istri yaitu Drupadi itu tadi semakin tajam. Di situ setelah si Yudhistira diajak bermain dadu oleh si Duryudana, si Drupadi memiliki firasat lagi, bergetar hatinya di situ, merasakan hal-hal yang mencurigai dari gelagat para Kurawa itu tadi, kok tiba-tiba mengajak bermain dadu itu tadi, Mas Bayu. Jadi si Dewi Drupadi itu sudah memiliki firasat ya, Mas? Ya, sebelumnya. benar sekali, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana cerita saat Yudhistira diajak main dadu bersama Duryudana, Mas? Oh ya, Mas ya, Bayu. sebentar, Mas. Sebelum Mas Gurit jawab, ya, silahkan diminum dulu, Mas. Oh iya, ya. Pemirsa pasti penasaran gimana cerita saat mereka bermain dadu. Nah, gimana Mas Gurit? Nah, ada beberapa sanggit, Mas Bayu, yang menyangkut tentang pada saat si Yudhistira bermain dadu itu tadi. Ada yang mengatakan si Yudhistira atau Puntadewa itu tadi melakukan taruhan dadu, bermain dadu itu tadi hingga 18 kali, Mas Bayu. Nah, banyak sekali yang ditaruhkan pada saat itu tadi, tidak hanya bermain dadu, namun di situ ada istilahnya taruhan di situ, bermain dadu namun memiliki taruhannya sekali di situ. Nah, diceritakan yang ditaruhkan dalam permainan dadu yang diadakan oleh si Duryudana dan Puntadewa tadi banyak sekali, Mas Bayu. Ada yang menceritakan, ada yang menuliskan juga bahwasanya ada yang guci, sebuah guci yang berisi emas di situ, guci berisi emas dan juga mutiara, juga ada kereta kencana yang dihiasi oleh permata juga sebagai taruhan. Para abdi-abdi dan emban-emban negara Amarta maupun Astina juga ditaruhkan pada saat itu, Mas Bayu. Juga ada yang menuliskan kuda-kuda milik Arjuna, pemberian dari Resi Anggoroparno pun juga ditaruhkan pada saat itu. Juga bahkan prajurit-prajurit 6 laksa, ada 6 barisan di situ ditaruhkan kepada permainan dadu melawan si Kurawa itu tadi, Mas Bayu. Jadi taruhan itu tadi tidak hanya berwujud harta benda, perhiasan ataupun uang, namun melainkan ada banyak sekali yang saya sebutkan itu tadi, ada kuda, ada kereta, bahkan emban-emban juga prajurit itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan bahwasanya yang mengatur permainan dadu itu tadi adalah si Patih Sengkuni itu tadi, dan Bayu. Nah, di situ ternyata alat-alat yang digunakan itu tadi untuk Sengkuni yang mengatur itu tadi, alat-alat yang dipakai itu tadi sudah diatur sedemikian rupa oleh Sengkuni, dirancang agar nantinya si para Pandawa bisa kalah pada saat bermain dadu itu tadi, Mas sudah Bayu. Diatur sama Sengkuni ya, Mas? Nah, sudah dirancang seperti itu, Mas Bayu. Oh ya, Mas. Dan ternyata taruhan yang dilakukan itu banyak sekali, banyak sekali ya, Mas Bayu. Dan semua itu sangat berharga gitu. Sangat berharga. Nah, pada saat itu diceritakan bermain dadu, permainan dadu itu tadi telah dimulai di situ. Di situ disaksikan banyak sekali para tamu-tamu undangan, para Kurawa dan para Pandawa di situ menyaksikan, terfokus kepada permainan dadu yang diadakan oleh si Yudhistira dan Duryudana itu tadi, raja negara Amarta dan negara Astina itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu, Mas Bayu, singkat cerita, permainan dadu tadi sudah sampai ke 11 kali. Nah, di situ Sengkuni menggunakan taktiknya, yaitu agar para Pandawa di situ lebih semangat bermain dadu itu tadi. Di sini Kurawa, yaitu Duryudana itu tadi, dari permainan awal hingga sampai ke 11 tadi dia kalah, Mas Bayu. Jadi dia kalah gitu dulu. Dikalahkan dulu oleh si Sengkuni. Jadi Kurawa itu tadi dikalahkan dulu agar nantinya si para Pandawa utumnya si Yudhistira itu semakin terpacu di situ. Dia semakin terpacu untuk semakin menghabiskan hartanya si Duryudana itu tadi, semakin istilahnya tidak terasa dia memancing emosinya si Yudhistira untuk semakin menambah taruhannya itu tadi, Mas Bayu. Nah, hal tersebut akhirnya berhasil. Dia bisa memancing nafsunya si para Pandawa untuk memiliki harta benda itu tadi, umumnya si Yudhistira itu tadi. Nah, hal tersebut akhirnya digunakan. Di situ diceritakan akhirnya pada saat permainan ke-18, permainan dadu ke-18, akhirnya si Duryudana itu tadi
kehilangan banyak harta benda di situ. Banyak sekali harta bendanya yang telah terkuras di situ karena permainan dadu melawan si Yudhistira itu tadi, Mas Bayu. Dan akhirnya di situ si Duryudana menantang si Yudhistira karena dia telah habis harta bendanya, emas-emasan dan uang-uangnya sudah habis. Dia akhirnya si Duryudana menantang si Yudhistira untuk mempertaruhkan negaranya, Mas Bayu. Negaranya dipertaruhkan dan juga isi-isinya di situ, Mas Bayu. Nah, di situ si Duryudana mengatakan kepada Yudhistira bahwasanya jika nanti pada permainan ke-18 tersebut si Duryudana kalah, maka negara Astina itu tadi akan diberikan kepada si para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Dan para Kurawa akan diusir dari negara Astina, melaksanakan hukuman selama 12 tahun hidup di pembuangan di hutan dan 1 tahun tadi untuk menyamar di kota besar. Dan pada saat itu jika penyamaran pada saat 1 tahun itu tadi, penyamaran di kota besar itu tadi diketahui oleh musuhnya itu tadi, entah nanti Pandawa atau Kurawa, nanti yang menerima hukuman itu tadi harus mengulangi hukuman itu tadi selama 12 tahun lagi, hidup di pembuangan di hutan itu tadi, dan melaksanakan hukuman 1 tahun itu tadi untuk menyamar di negara itu tadi, Mas Bayu. Nah, begitupun sebaliknya jika Pandawa itu tadi kalah, maka yang harus melakukan hukuman tersebut adalah para Pandawa itu tadi. Jadi para Pandawa harus menyerahkan negara Amarta beserta isi-isinya. Nah, di situ nantinya si para Pandawa juga harus diusir dari negara Amarta, melaksanakan hukuman 12 tahun hidup pembuangan di hutan dan 1 tahun menyamar di sebuah negara yang besar itu tadi, Mas Bayu. Lalu apakah para Pandawa setuju, Mas, atas perjanjian itu? Nah, di sini Bima, Arjuna dan juga Drupadi merasa sudah ada hal yang ganjil di situ. Dia merasa ada hal yang ganjil karena merasa kelewatan lah istilahnya sebuah permainan dadu kok hingga sampai mempertaruhkan sebuah negara di situ. Di situ si Arjuna, Bima dan Drupadi mengingatkan kepada si kakaknya itu tadi, si Puntadewa atau Yudhistira itu tadi, sebaiknya permainan dadu jangan sampai mempertaruhkan sebuah negara itu tadi, Mas. Karena mempertaruhkan sebuah negara menyangkut banyak hal kan. Negara itu tadi menyangkut banyak hal, ada masyarakatnya pun jika nantinya kalah pasti akan juga terpuruk juga, dan juga masyarakat juga membutuhkan pengayoman yang sesuai dengan keinginannya seperti itu kan, Mas Bayu. Nah, pengayom yang bijak dan berbudi bijaksana di situ, Mas Bayu. Nah, namun pada saat itu karena Yudhistira itu tadi sudah gelap mata di situ karena dia sudah asik mengikuti permainan dadu itu tadi sampai diingatkan oleh adik-adiknya pun tidak digubris istilahnya, maka dia tetap dalam pendirinya untuk terus melayani permintaan si Duryudana itu tadi. Jadi dia setuju untuk mempertaruhkan negara Amarta itu tadi, Mas Bayu. Oh, ternyata Yudhistira setuju, Mas, atas perjanjian itu. Ya, benar sekali, dia setuju, Mas Bayu. Padahal dia kan sudah diingatkan sama adik-adiknya. Ya, dan juga istrinya pun juga mengingatkan pada saat itu, Mas Bayu. Tapi dia sudah gelap mata mungkin ya. Ya, karena terburu nafsunya itu tadi, dia terlena di situ, Mas Bayu. Nah, di situ karena si Yudhistira telah setuju dengan syarat-syarat yang diajukan itu tadi, akhirnya permainan dadu pada saat itu dimulai, Mas Bayu. Permainan dadu ke-18 dimulai. Nah, kedua belah pihak diceritakan telah menentukan angka-angka yang dipilihnya. Jadi setelah dadu tersebut dikopiok oleh si Sengkuni, nah di situ si Yudhistira dan juga Duryudana telah memilih, kedua pihak telah memilih angka-angka yang nantinya ditebak itu tadi. Nah, di situ setelah si Yudhistira telah menebak dan Duryudana telah menebak, si Sengkuni itu tadi akhirnya menggunakan alat yang telah dirancangnya itu tadi untuk memenangkan si Kurawa di situ, Mas Bayu, yaitu si Duryudana. Dan ketika pada saat wadah tersebut dibuka, yang keluar itu adalah angka yang si Kurawa tebak itu tadi, si Duryudana tebak itu tadi. Nah, melihat hal tersebut, Duryudana itu tadi bersorak gembira dengan para Kurawa itu tadi, karena di situ yang berhasil memenangkan permainan dadu yang ke-18 dengan mempertaruhkan negara itu tadi adalah para Kurawa di situ, Mas Bayu. Jadi saat itu para Kurawa ya, Mas, yang berhasil memenangkan itu. Nah, benar sekali, Mas Bayu. Padahal kan permainan dari yang awal, permainan pertama hingga sampai ke-17 tadi yang memenangkan adalah para Pandawa. Lah, pada saat permainan ke-18 ya, pada saat taruhan sangat besar sekali, yaitu sebuah negara tadi, yang menang adalah para Kurawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ
para Pandawa terpukul, dia terpukul atas kejadian yang mereka timpa, mereka bersedih di situ. Nah, ceritanya pada saat itu lalu si Duryudana menagih janjinya kepada para Pandawa itu tadi, syarat-syarat yang telah diajukan itu tadi, untuk menyerahkan negara Amarta beserta isi-isinya. Nah, di situ diceritakan bahwasanya si Duryudana itu tadi lalu menagih janji-janji dari para Pandawa, syarat itu yang telah diajukan itu tadi untuk menyerahkan negara Amarta beserta isinya. Di situ yang dimaksudkan oleh Duryudana isinya pun juga Drupadi itu sebagai perhiasan negara. Jadi Drupadi pun akan diminta oleh para Kurawa di situ, Mas Bayu. Nah, jadi termasuk Drupadi juga ya, Mas? Ya, Drupadi juga pun malah dijadikan taruhan itu tadi, Mas Bayu. Nah, Bima pada saat itu hancur hatinya, dia hancur hatinya melihat Drupadi itu tadi, akhirnya ditarik-tarik oleh para Kurawa di situ, karena di situ para Pandawa telah kalah, dia tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Nah, di situ diceritakan ada kisah menarik, Mas Bayu. Nah, adik dari Duryudana bernama Dursosana. Dursosana pada saat itu menarik rambut si Drupadi sehingga membuat ikat rambut si Drupadi atau gelung si Drupadi itu tadi terlepas dan membuat rambut si sang dewi itu tadi terurai di situ, Mas Bayu. Nah, Dursosana pada saat itu belum puas di situ, dia belum puas menyiksa si Drupadi itu tadi, dia akhirnya ingin menelanjangi si Drupadi itu tadi, ingin mempermalukan si Drupadi itu tadi di hadapan para tamu di situ, Mas Bayu. Nah, di situ dia ditarik kain kemben yang menutupi badannya si Drupadi tadi, ditarik oleh si Dursosana, ditarik kain tersebut, akhirnya si Drupadi pada saat itu sedih, dia sedih dan meminta kepada para dewa untuk meminta perlindungan di situ, Mas Bayu. Dan terjadi keanehan pada saat itu, kain yang ditarik oleh si Dursosana pada saat itu ditarik hingga panjang sekali, tidak mampu menelanjangi badannya si Drupadi itu tadi, Mas Bayu. Jadi sampai segitunya ya, Mas, para Kurawa itu menyiksa para Pandawa. Nah, benar sekali di situ, karena di situ Duryudana juga dendam kepada si Drupadi, bahwasanya si Drupadi dulu menolak permintaan si Durna itu tadi untuk menikahi si Drupadi itu tadi yang saya ceritakan kemarin pada saat alap-alap Sayembara Drupadi itu tadi, si Gondomono kemarin, Mas Bayu. Nah, pada saat itu setelah si Drupadi mengalami kejadian tersebut, dia sangat sedih, dia menangis sejadinya, dia malu di situ, Mas Bayu, karena rambutnya itu tadi, karena perwujudan rambut yang digelung itu tadi hingga sampai terurai itu tadi membuat si Drupadi malu di situ, Mas Bayu. Nah, Bima pada saat itu sakit hati melihat si perlakuan si Dursosana kepada Drupadi itu tadi, Mas Bayu. Ya, di situ lalu bersumpah si Bima bersumpah jika nanti ada perang besar antara para Pandawa dan juga si Kurawa itu tadi, Bima di situ bersumpah akan merobek perutnya si Dursosana dan akan istilahnya juing-juing ragane si Dursosana tadi, dan akan meminum darah si Dursosana itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ pun Drupadi juga bersumpah, Mas Bayu, dia tidak akan menggelung lagi rambutnya sebelum dia bisa keramas dengan darahnya si Dursosana di situ, Mas Bayu. Jadi saat itu para Pandawa sangat dendam ya, Mas? Sangat dendam pada para Kurawa itu. Dendam tersebut dimulai ketika setelah lakon Pandowo Dadu itu tadi, Mas Bayu, karena perlakuan para Kurawa yang sudah keterlaluan itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ juga ada sanggit yang mengatakan bahwasanya ketika Drupadi tadi dipermalukan para tamu tadi, Duryudana pun di situ juga ikut berperan, Mas Bayu. Dia juga berperan, dia juga menginjak-injak martabatnya si Drupadi itu tadi. Diceritakan pada saat si Drupadi tadi ditarik badannya hingga terjatuh di hadapan Duryudana. Di situ si Raja Astina itu tadi menyingsingkan kain yang menutupi pahanya itu tadi, dia disingkan hingga si Drupadi bisa melihat pahanya si Duryudana itu tadi, Mas Bayu. Nah, sontak pada saat itu Bima pun juga bersumpah pada saat itu jika nanti ada perang besar itu tadi, Duryudana itu tadi harus melawan si Bima itu tadi, dan Bima bersumpah akan menghancurkan paha sebelah kiri dari si Duryudana itu tadi, Mas Bayu, karena yang diceritakan yang disingsingkan kainnya itu tadi agar pahanya terlihat oleh si Drupadi tadi adalah paha sebelah kiri di situ, Mas Bayu. Nah, di situ setelah kejadian tersebut para Pandawa itu tadi akhirnya diusir, Mas Bayu. Dia diusir dari negara Amarta. Nah, Bima, Arjuna, dan Nakula Sadewa pada saat itu berpamitan kepada istri-istrinya, karena yang harus melakukan hukuman tersebut adalah hanya para Pandawa. Jadi
yang melakukan hukuman 12 tahun hidup di pembuangan di hutan, itu namanya hutan Kamyoko itu tadi adalah si Puntadewa, si Arjuna, si Bima, Nakula Sahadewa, dan juga si Drupadi diceritakan dia juga ikut pada saat itu, Mas jadi Bayu. istrinya ditinggal di negara Amarta. Nah, gitu. benar sekali, Mas Bayu. Nah, pada saat itu diceritakan setelah kejadian tersebut Pandawa harus melaksanakan hukuman tadi ya, sebagai syaratnya itu tadi dia harus tinggal di hutan selama 12 tahun dan setelah itu dia harus menyamar lagi 1 tahun hidup di sebuah negara. Dan jika pada saat itu penyamaran itu tadi diketahui oleh para Kurawa, maka para Pandawa harus mengulangi hukuman itu tadi selama 12 tahun itu tadi hidup di hutan, Mas Bayu. Nah, para Pandawa pada lalu pergi dari negara Amarta, di situ hanya disangoni atau hanya diberi pakaian dari diceritakan, ada yang menceritakan bahwa diberi pakaian dari lulang menjangan atau kulit dari hewan menjangan atau kidang. Untuk hidup di hutan itu tadi. Dan pada saat itu para Pandawa itu tadi memilih pembuangan hidup di hutan namanya hutan Kamyoko, Mas Bayu. Kejahatan yang dilakukan oleh para Kurawa pada saat itu tidak hanya sampai itu, Mas Bayu. Di situ ada diceritakan juga bahwasanya Duryudana itu tadi masih belum puas di situ. Dia masih mengincar kematian para Pandawa, maka dari itu dia mengutus anak dari Prabu Boko yang saya ceritakan kemarin dari negara Eka Cakra. Jadi anaknya Prabu Boko itu tadi bernama Prabu Kirmino, Mas Bayu. Di situ Duryudana mengutus Prabu Kirmino itu tadi untuk membalas dendam atas kematian si Prabu Boko itu tadi kepada Bima. Nah, di situ diceritakan Prabu Kirmino itu tadi menyusul ke hutan Kamyoko dan menantang si Bima itu tadi. Maka itu terjadi peperangan. Akhirnya si Prabu Kirmino melawan si Bima itu tadi. Namun si Prabu Kirmino tadi tewas di tangan si Bima itu tadi dengan menggunakan kuku Ponconoko itu tadi, Mas Bayu. Jadi gitu ya, Mas. Si para Pandawa itu sudah menjalani hukumannya. Dan belum cukup di situ, para Kurawa masih saja menyiksa para Pandawa. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang perjalanan lakon Pandhawa Dadu, yaitu para Pandawa yang diperdaya oleh para Kurawa dengan melakukan permainan dadu hingga melakukan pertaruhan sebuah negara itu tadi, dan Pandawa di situ diakali oleh Sengkuni hingga membuatnya kalah dalam permainan dadu dan diusir dari negara Amarta dan melakukan pembuangan itu tadi, hukuman pembuangan selama 12 tahun hidup di hutan Kamyoko dan 1 tahun nanti melakukan penyamaran di sebuah negara itu tadi, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas Gurit. Ya, Mas Bayu. Atas kisahnya tadi, mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang kisah Pandhawa Dadu. Di dalam kisah tersebut bisa kita ambil bahwa setiap manusia tidak boleh terbawa hawa nafsunya. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.